Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, kembali dalam Murajaah Channel kita akan memurajaah kitab Mabadiul Fiqih ya. Pada kesempatan kali ini kita memasuki Mabadiul Fiqih juz yang keempat ya. Dalam hal ini nanti akan ada pembahasan tentang toharoh, kemudian istinja. Untuk itu mari kita simak, mari kita sama-sama murojaah. Namun sebelumnya kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin ya mujibas sairin. Fasal yang pertama yaitu tentang at-toharatu ya, pada halaman 4. Toharo itu artinya bersuci. Di sini akan dibahas ya. Walaupun pada juz 1, 2 dan 3 sudah dibahas yang namanya toharo. Namun kelebihan untuk juz 4 ini dia didasari dengan tendensi atau dalil-dalil yang menyatakan tentang keluarnya hukum tersebut. Ya, jadi kelebihan juz 4 itu ada dalil hukumnya seperti itu. Langsung kita mulai. Al-ma'u adapun air at-tohuru yang suci. Nah, sekarang air suci itu apa? Ya. Huwa yaitu kulluma setiap air nazala yang turun minas sama'i dari langit. Au naba'a ataupun air yang bersumber minal ardi dari bumi. Baqiyan secara tetap ala asli khilqatihi atas asal kejadiannya atau penciptaannya. Itu setiap air yang turun dari langit dan bersumber dari bumi yang tetap atas asal kejadiannya. Walam yataghayyar dan tidak berubah ahadu awsafihi salah satu dari sifat-sifatnya. Sifat air itu baunya, rasanya dan warnanya tidak berubah ya. Bima salaba dengan sebab sesuatu hal yang mampu merubah tuhuriyatahu akan kesuciannya. Walam yusta'mal dan air tersebut tidak pernah digunakan li raf'i hadatsin untuk menghilangkan hadas au izalati najasin ataupun untuk menghilangkan najis. Asalkan belum pernah digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis, air tersebut dihukumi suci. Liqaulihi ta'ala. Nah, karena ini dalilnya sahabat-sahabat ya, karena firman Allah Ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna dan kami turunkan dan telah kami turunkan minas sama'i dari langit ma'an air tahuran yang suci. Jadi dalilnya jelas bahwa air yang turun dari langit tersebut kata Allah Subhanahu wa taala hukumnya air suci. Dasar yang kedua wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahri ya, tentang air laut. Huwa adapun al bahr al ma'ul bahr air laut ialah at-tahuru hukumnya suci. Ma'uhu airnya al-hillu maitatuhu dan halal bangkai hewannya. Artinya apa? Ikan itu halal ya. Kecuali yang beracun itu halal bangkainya walaupun sudah mati ya. Kalau hewan-hewan laut tersebut hukumnya halal dimakan kecuali yang beracun. Itu dalilnya sahabat-sahabat. Selanjutnya al-ma'u adapun air an-najisu yang najis. Apa air najis tersebut? Huwa yaitu alladzi waqa'at air yang jatuh fihi ke dalamnya apa yang menjatuhinya najasatun berupa najis wa kana dunal kullataini dan air tersebut keadaannya volumenya itu kurang dari 2 kullah. Wa illam yataghayyar dan tidak berubah salah satu sifatnya ya. Au kana kullataini fataghayyara ataupun volume airnya 2 kullah namun berubah. Nah, itu disebut dengan air najis.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza balagal ma'u, ketika air tersebut sampai atau mencapai volumenya kullataini, 2 kulah, lam yahmilil khabatha, maka tidak mampu membawa najis. Selanjutnya an-najasatu, ya, adapun najis-najis al-mughalladzatu, yang mughalladzah, yang berat, ya, dihukumi berat. Apa yang dimaksud dengan najis mughalladzah tersebut? Ialah hiya najasatul kalbi, yaitu najis yang terdapat pada binatang anjing, wal khinziri, dan juga babi. Nah, di sini ada footnote, ada catatan dalilnya bahwa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul la ajidu fima, katakanlah Muhammad, la ajidu, aku tidak mendapati, fima uhiya, kepada apa yang telah diwahyukan, ilayya, kepadaku, muharraman, berupa sesuatu yang haram, ala ta'i'in yat'amuhu, atas orang yang hendak memakannya, illa ang takuna maitatan, kecuali berupa hewan yang sudah mati atau bangkai, audaman, ataupun darah, masfuhan, yang mengalir, aulah khinzirin, ataupun daging babi, fa innahu rijsun, karena sesungguhnya itu ialah kotoran, ya, kotor atau najis. Nah, ini merupakan dalil bahwa babi itu diharamkan, babi itu najis, seperti itu. Selanjutnya halaman 5, ya. Di sana tadi wama, dan sesuatu, tawallada minhuma, yang lahir dari keduanya, au min ahadihima, ataupun dari salah satunya, ma'a hayawanin, yang ada sebuah perkawinan dengan hewan, akhara, yang lain. Ya, walaupun blasteran misalkan dengan hewan yang suci, misalkan dengan kambing. Anjing dengan kambing kemudian melahirkan kambing, walaupun bentuknya kambing, maka tetap dihukumi najis mughalladzah. Wa tathuru, dan suci ataupun bisa suci najis mughalladzah tersebut, bi ghasliha, dengan membasuhnya, sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Ihdahunna, adapun yang salah satunya, biturabin, dengan debu, tahirin, yang suci. Hal ini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, didasarkan adanya sabda Nabi bahwa tuhuru ina'i ahadikum, kesuciannya wadah salah satu dari kalian, idza walagha fihi, ketika dijilat, fihi, kepadanya, al kalbu, anjing, ketika dijilat ataupun anjing menjilat wadah tersebut, apa yang dilakukan, ayyaghsilahu sab'a maratin, hendaknya membasuhnya sebanyak 7 kali. Ulahunna, yang di permulaannya, au ukhrahun, ataupun akhirnya, itu biturabin, diselingi dengan debu. Seperti itu cara mensucikan najis mughalladzah. Selanjutnya an-najasatul mukhaffafatu, adapun najis mukhaffafah, najis yang ringan, ya. Najis yang ringan ini lawan dari tadi, kalau tadi berat, ini ringan, ya. Hiya, yaitu baulus sabiyyi, najis ringan tersebut ialah air kencingnya anak laki-laki, alladzi lam yablugh, yang belum sampai umurnya, al-haulaini, 2 tahun, walam yataghadda, dan belum makan apa-apa, illa billabani, kecuali mengkonsumsi air susu ibunya saja. Wa tathuru, dan bisa suci ataupun cara mensucikannya ialah birasyi mahaliha, cukup dengan mempercikan air kepada tempat najis tersebut, ya, birasyi mahaliha bil ma'i. Sangat mudah sekali, ya, untuk anak laki-laki yang belum makan apa-apa, yang belum mencapai 2 tahun. Itu merupakan najis mukhaffafah, cara mensucikannya dengan mempercikan pada tempat najisnya saja dengan air. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yughsalu, dibasuh, minal baulil jariyati, dari air kencingnya anak perempuan, wa yurashu, dan dipercikan dengan air, min baulil ghulami, dari air kencingnya anak laki-laki. Ini dalilnya. Amma sobiyatu, adapun as-sobiyah, sobiyah itu anak kecil perempuan, ya.
wal khungsa dan juga anak kecil yang memiliki dua kelamin, fayajibu maka wajib ghuslu baulaihima, membasuh air kencing keduanya. Jadi untuk perempuan dan khungsa itu memiliki dua kelamin ya, maka wajib membasuh keduanya. Itu yang dimaksud dengan najis mukhaffafah ya. Sekarang an-najasatul mutawassithah, najis mutawassithah. Adapun najis mutawassithah ialah hiya al-qayhu, nanah, wad-damu, darah, wal qai'u, muntahan, wal muskiru, dan perkara yang memabukkan, al-ma'i'u, yang cair bentuknya, wal maitatu, dan bangkai, bijami'i ajzaiha, dengan seluruh anggota-anggota tubuh bangkai tersebut. Illa maitata, kecuali bangkainya, al-adamiyyi, illa maitatal adamiyyi, ya ini mudhaf ilaih, kecuali bangkainya manusia, wassamaki, dan ikan ya. Di selanjutnya ada wal jaradi, dan belalang ya. Jadi kecuali bangkainya manusia, ikan, dan belalang itu hukumnya suci. Nah, di sini ada catatan bahwa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tunajjisu mautakum, jangan sekali-kali kalian menghukumi najis kepada orang-orang mati kalian. Fa innal mu'mina, karena sesungguhnya orang mukmin, la yanjisuhu syai'un, tidak ada suatu kenajisan apapun baginya. Jadi orang mukmin tidak najis hukumnya, baik hidupnya maupun matinya ya. Nah, di sini khusus untuk matinya orang mukmin itu tidak najis. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa qaulihi ya, mohon maaf, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kami dua bangkai. Apa itu? As-samaku, ikan, wal jaradu, dan belalang. Nah, ini dalil yang menghalalkan bahwa bangkai ikan dan belalang itu hukumnya halal, boleh dikonsumsi. Oke, sahabat-sahabat, dilanjutkan, ini halaman 6-nya ya. Wal jaradi, dan belalang. Wal khariju, dan perkara ataupun sesuatu yang keluar minas sabilaini, dari kedua jalan, baik jalan depan ataupun jalan belakang. Illal maniya, kecuali mani, air mani ya. Air mani ini hukumnya fa innahu tahirun, hukumnya suci. Nah, di sini ada catatan, kita lihat mungkin dalilnya sahabat-sahabat ya. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innama huwa kal basaq wa kal makhat. Nah, jadi air mani itu hukumnya suci karena seperti air liur dan air ingus ya, hukumnya seperti itu. Wa qaulihi Aisyah, dan karena adanya ucapan dari istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha, kuntu afruku al-maniyya. Jadi Aisyah pernah menggosok air mani min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari jubah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma yadhhabu fayusalli fihi, kemudian Rasul langsung pergi dan sholat ya. Berarti hadis ini menandakan bahwa air mani tersebut hukumnya suci karena tidak apa-apa ketika menempel di baju kemudian sholat, seperti itu. Oke, kita kembali ke atas ya. Wala banu hayyin, dan air susunya hewan, la yu'kalu, yang tidak boleh dimakan, lahmuhu, tidak boleh dimakan dagingnya. Ini hukumnya najis mutawassithah, najis pertengahan. Ghairal adamiyyi, kecuali, nah lagi-lagi ya, kecuali manusia ya, kecuali manusia. Wal munfasilu, dan anggota yang terpisah, min hayawanin, dari hewan, hayyin, yang masih hidup, kamaitatihi, ya, hukumnya seperti bangkainya. Jadi ketika ada anggota tubuh dari hewan yang masih hidup kemudian terpisah ya, misalkan ada kambing tertabrak kemudian kemudian kakinya terputus, nah maka hukum kaki tersebut hukumnya seperti bangkainya, haram untuk dikonsumsi dan juga najis. Illa sya'ral ma'kuli, kecuali rambut daripada hewan yang boleh dimakan, itu hukumnya suci.
wasufahu dan juga bulu yang halusnya, warishahu dan juga bulu kasarnya, itu hukumnya suci. Watathuru dan bisa disucikan ataupun cara mensucikan an-najasatu najis al-mutawassithatu yang mutawassithah yang pertengahan ialah bi ghasli mahaliha dengan cara membasuh tempat najisnya bil ma'i dengan air at-tahuri yang suci. Hatta tazula sehingga hilang ainuha bentuk najisnya, wa ta'muha rasanya, wa launuha dan juga warnanya, wa rihuha dan baunya. Jadi bentuknya, rasanya, warnanya dan baunya itu harus hilang. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin, maka tidak menjadi bahaya dan tidak menjadi bahaya akan tetapnya warna ataupun baunya. Asura yang sangat susah sekali zawaluhu untuk menghilangkannya. Jadi ketika memang susah untuk menghilangkannya, ketika ada sisa daripada warna ataupun baunya, maka itu tidak menjadi bahaya ya, wala yadurru. Wa yadur dan menjadi bahaya baqa'uhuma ma'an secara bersamaan, dan ketika dan menjadi bahaya ketika keduanya itu masih ada secara bersamaan. Artinya apa? Harus salah satunya saja antara warna dan bau tersebut. Tidak boleh keduanya harus ada. Jadi salah satunya boleh dimaafkan. Awit ta'mi ataupun rasanya. Wahdahu yang salah satunya. Kemudian wa illa ma'asura zawaluhu, walaupun susah untuk menghilangkannya, illa in ta'azzara, kecuali kecuali jika susah, kecuali jika terjadi atau terdapat uzur ya, fayu'fa maka dimaafkan anhu darinya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama taghsilu thawbaka, ketahuilah bahwasanya basuhlah baju kalian, minal bauli dari air kencing, wal ghaiti dan juga kotoran tai, wal madhi dari madhi, wal qai'i dan nanah utah-utahan muntahan ya, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil haidhi bagi orang yang haid, idza tahurat ketika dia itu suci, faghsili maka basuhlah, Qala dan Nabi bersabda, yakfiki maka cukup bagimu, al-ma'u itu membasuhnya dengan air, wala yadurruki dan tidak menjadi bahaya bagimu, atharuhu akan bekas darah tersebut. Selanjutnya taharatul jildi, adapun cara mensucikan kulit ya. Tathuru bisa cuci juludul maitati, kulit-kulitnya bangkai, dengan cara apa? Bidibagi, dengan cara menyamaknya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyumai habin, kulit bangkai manapun, dubiga yang disamak, faqad tahura maka bisa suci. Illa jildal kalbi, kecuali kulitnya anjing, wal khinziri dan babi, wa ma tawallada minhuma dan anak yang keluar dari keduanya, au min ahadihima atau dari salah satunya. Selanjutnya taharatul ardi ya, cara mensucikan tanah. Al ardu adapun tanah, al mutanajjisu yang terkena najis, tathuru bisa suci bi ghamriha dengan cara menyiramnya ya, menyiramnya dengan air, idza tasharrabat an najasatu, ketika dilihat najis tersebut menyerap ke dalamnya, maka dengan cara menyiramnya. Wa illam tasharrabat, dan ketika tidak meresap an najasatu najis tersebut, yakfi maka cukup sabbul ma'i, hanya mengalirkan air saja, alaiha atasnya, walau marratan wahidatan, walaupun dengan cuman cukup satu kali saja, seperti itu. Selanjutnya al istinja'u ya, istinja. Istinja itu wajibun, hukumnya wajib, ba'dal istibra'i, setelah membersihkan ya. Liqaulihi ta'ala, karena ucapan Allah Ta'ala, fihi
di dalam masjid tersebut rijalun, banyak laki-laki, yuhibbuna, yang hobi ya, yang suka, ayyatatahharu, yang suka bersuci. Ini masjid-masjid Kuba ya. Wallahu, adapun Allah, yuhibbu, mencintai atau menyukai, al-mutatahhirina, orang-orang yang suci. Nah, ini al-istibra dijelaskan, ada footnote-nya. Al-istibra, adapun istibra, huwa ikhraju ma baqiya, yaitu menghilangkan sesuatu yang tersisa, fil makhraji, pada tempat keluar, min baulin, dari air kencing, au ghaitin, kotoran, bima i'tadahu, dengan sebab kebiasaannya, al-insanu, manusia, kaqiyamin, seperti berdiri, au masyin, ataupun berjalan, au tanajjuhin, ataupun jongkok, hatta yablugha, sehingga mengalahkan, ala dhannihi, atas prasangkanya, annahu lam yabqa fil makhrajihi, tidak ada sisa pada tempat keluarnya najis tersebut, syai'un, sesuatu. Jadi sampai dengan dia itu menyangka bahwa ataupun yakin tidak adanya sesuatu yang tersisa pada tempat najis tersebut, tempat keluarnya najis. Qala alaihi salatu wassalam, sekarang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangzihu, bersihkanlah kalian, bersihlah ya secara serius, anil bauli, dari kencing. Fa inna amata azabil qabri, maka sesungguhnya mayoritas azab kubur tersebut, minhu, darinya. Jadi hati-hati ya sahabat-sahabat, mayoritas azab kubur dari seseorang yang tidak mampu membersihkan air kencingnya ketika kencing tersebut. Yang kedua ialah nazalat hadhil ayah. Nazalat hadhil ayatu, ayat ini turun, fi ahlil kubai, bagi orang ahli Kuba ya, bagi ahli Kuba. Ayatnya turun itu untuk ahli Kuba. Wa kanu yastanjuna, dan mereka itu beristinja, bil ma'i, dengan air. Selanjutnya, wal afdal, dan adapun yang lebih utama, fil istinja'i, di dalam istinja, ialah ayyastajmirah, hendaknya pertama beristijmar. Beristijmar itu berpeper dulu ya, bil hijarati, dengan batu-batu. Di sini ada keterangannya, kita lihat dulu. Wa yaqumu maqamal ahjari ya. Jadi benda yang boleh menggantikan batu tersebut ialah kullu jamidin, setiap benda yang keras, tahirin, yang suci, qali'in, yang mampu menghilangkan atau memindahkan, lin najasati, najis, ghairi muhtaramin, yang tidak diharamkan untuk digunakan. Kita kembali lagi. Thumma yutbi'aha, kemudian diikuti, bil ma'i, dengan air, wa yajuzu, dan boleh, al-iqtisaru, meringkas, alal ma'i, atas air, au ala thalathati ahjarin, atau dengan 3 batu, yunaqqa, yang dibersihkan, bihinna, dengannya, al-makhraju, tempat keluarnya najis tersebut. Malam tatajawaz, selagi tidak melewati an-najasat, najis tersebut, sofhatahu, kepada bokongnya, wa hasyafatahu, dan kemaluannya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza stajmara ahadukum, ketika salah satu dari kalian beristijmar, falyastajmir, maka beristijmarlah, salasan, sebanyak 3 kali. Selanjutnya, adabu qada'il hajat, adapun adab-adab membuang hajat. Yustahabbu, disunahkan, liqadil hajati, bagi orang yang membuang hajat, ayyaqula, hendaknya berucap ataupun membaca ya, inda dukhulihi, ketika masuknya, baital khala'i, kepada rumah ataupun WC ya. Bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'isi, doanya dibaca sebelum masuk. Masuknya menggunakan kaki kiri ya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minal khubuthi, dari godaan setan laki-laki, wal khaba'isi, dan setan perempuan. Karena di WC itu banyak setannya, jadi berdoa. Wa ayyaqula, dan membaca inda khurujihi, ketika keluar membaca, alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji lillahi, bagi Allah, alladzi azhaba, yang telah menghilangkan, ani, dariku, al adza, kotoran ataupun penyakit ya, wa 'afani, dan semoga Allah memaafkanku.
Wa yahrumu dan haram alaihi atasnya apa yang diharamkan ayyastaqbilal qiblata, haram membuang hajat menghadap kiblat. Au yastadbiraha ataupun haram membuang hajat membelakangi kiblat. Fis sahra'i pada tanah lapang. Wa ayyabula dan haram juga kencing fauqa qabrin di atas kuburan. Ini orang aneh ya kencing di atas kuburan. Nah itu haram hukumnya. Wa yukrahu dan dimakruhkan. Nah ini sekarang makruh, tadi haram sekarang makruh. Lahu baginya ayyabula kencing qaiman secara berdiri, baik laki-laki maupun perempuan, makruh hukumnya kencing berdiri. Wa fil ma'i ar-raqidi dan kencing pada air yang tenang. Ada genangan air misalkan yang tenang kencing di situ. Nah itu hukumnya makruh. Wa tahta syajarati dan makruh juga kencing di bawah pohon al-musmirati yang sedang berbuah, wa dhilli dan tempat orang berteduh, wa fi mahabbatir rihi dan makruh juga kencing ataupun membuang hajat ya pada tempat keluarnya angin atau berhembusnya angin, wal mughtasili dan tempat orang mandi, wa mahallis sulbi dan tempat yang keras, wa thaqbi dan sebuah bolongan, wa takallumu dan berbicara li ghairi hajatin, berbicara selain untuk kebutuhan, wa hamlu ma fihi zikrullah dan makruh juga membawa zikir Allah seperti itu, membaca bismillah tidak boleh dalam WC ya, makruh hukumnya. Oke sahabat-sahabat, seperti itu saja untuk mabadi'il fikih kita kali ini ya, yaitu tentang toharah dan juga istinja dan juga ada qada'il hajat ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.